warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel YouTube saya, Salda Putriani Minata, dari kelas 7 Shift 2 dengan NIM 1862201 144. Nah, pada video kali ini saya akan menganalisis review atau kritisi jurnal yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility, Bisnis Strategi, Blockchain, dan Corporate Sustainability terhadap Economic Performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai tahun 2018. Nah, judul penelitian kali ini yang ditulis oleh Bapak Ari Aksandi dan juga Ririn Narulita. Disimak baik-baik ya. Nah, pada slide ini di sini ada motivasi atau isu penelitian, research gap, dan juga fenomena. Nah, motivasi atau isu penelitian pada judul kali ini, economic performance atau kinerja ekonomi merupakan kinerja perusahaan secara relatif dalam suatu industri yang sama yang ditandai dengan return tahunan industri yang bersangkutan menurut Dewi dan Wirasedana pada tahun 2017. Semakin buruk tingkat pengembalian atas saham yang dapat memberikan tingkat kepercayaan yang rendah kepada investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Dalam hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja ekonomi memberikan signal negatif terhadap para investor dalam berinvestasi pada perusahaan sehingga memberikan perusahaan itu mengalami kesulitan untuk memperoleh tambahan modal. Nah, selanjutnya ada research gap. Research gap pada judul penelitian kali ini, corporate social performance tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap economic performance, yaitu menurut Wibison, Darmaji, dan Sutanto pada tahun 2014. Nah, yang kedua ada strategi bisnis terbukti berpengaruh terhadap economic performance, yaitu menurut Puspita pada tahun 2018. Nah, yang ketiga ada hasil penelitian menurut Vogler pada tahun 2018 berharap ada perkembangan lebih lanjut dalam proses registrasi transaksi yang menjadi kepercayaan yang masih lemah. Nah, yang terakhir ada corporate sustainability tidak memiliki hubungan signifikan terhadap economic performance, yaitu menurut Sejati dan Pratiwi pada tahun 2015. Nah, yang selanjutnya di sini ada fenomena. Fenomena masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA merupakan tonggak bagi penerapan liberalisasi ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal atau single market dan production base menurut Usman pada tahun 2016 yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN atau di sini menurut Delasari pada tahun 2018. Nah, dengan adanya MEA, banyak produk impor yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk luar yang lebih berkualitas, sehingga perusahaan dituntut untuk memiliki strategi bisnis yang baik untuk dapat bersaing. Nah, kritik pada poin-poin ini, peneliti kurang jelas dalam menyampaikan motivasi atau isu terkait penelitian ini. Motivasi tersirat secara implisit. Nah, research gap dalam penelitian ini tidak didukungnya dengan hasil penelitian yang sebelumnya yang berbanding terbalik. Fenomena belum dijelaskan secara khusus untuk lebih mendukung kesesuaian dengan variabel yang diteliti. Sebaiknya peneliti menuliskan fenomena yang berkaitan dengan variabel independen yang ada dalam judul penelitiannya kali ini. Nah, yang selanjutnya di sini ada artikel-artikel utama dalam penelitian. Yang pertama ada economic performance atau kinerja ekonomi merupakan kinerja perusahaan secara relatif dalam suatu industri yang sama yang ditandai dengan return tahunan industri bersangkutan, yaitu menurut Dewi atau Wirasenada pada tahun 2017. Nah, yang kedua ada corporate performance pada kinerja ekonomi
juga tidak dapat lepas dari perkembangan zaman, yaitu menurut Wiraman pada tahun 2016. Yang ketiga, di sini ada strategi perusahaan diperlukan tidak hanya untuk mempermudah profit, tetapi untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. Di sini menurut Sule dan Saifullah pada tahun 2017. Nah, yang keempat, di sini ada blockchain digunakan untuk memberikan perlindungan ekstra terhadap informasi yang ada dalam perusahaan. Di sini menurut Wijaya dan Darmawan pada tahun 2017. Nah, yang terakhir ada corporate sustainability, adalah aktivitas bisnis yang memenuhi kebutuhan perusahaan dan tetap mempertahankan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk masa depan. Nah, kritik untuk poin kali ini, peneliti sudah jelas dalam menjelaskan artikel-artikel yang terkait dengan variabel yang digunakan pada penelitiannya kali ini. Yang selanjutnya di sini ada kebaruan atau novelty dari penelitian. Pembaharuan penelitian ini salah satunya mengenai fenomena MEA merupakan tonggak bagi penerapan liberalisasi ASEAN. Banyak produk impor yang akan mengancam produk lokal dalam bersaing dengan produk luar yang lebih berkualitas. Dengan itu, peneliti menggunakan variabel penelitian yang diduga dapat mempengaruhi economic performance, yaitu corporate social performance, business strategi, blockchain. Ini menjadikan fokus utama keterbaruan dalam penelitian ini dan corporate sustainability. Nah, kritik untuk poin kali ini, peneliti telah menuliskan novelty dalam penelitian ini di bagian abstrak dan pendahuluan mengenai keterbaruan penemuan peneliti untuk memudahkan pembaca mengetahui apa saja yang menjadi keterbaruan dan perbedaan penelitian dengan penelitian yang lainnya. Selanjutnya, pada poin keempat di sini ada apa research question atau perumusan masalah dari penelitian kali ini. Yang pertama, apakah corporate social performance berpengaruh terhadap economic performance? Yang kedua, apakah bisnis strategi berpengaruh terhadap economic performance? Yang ketiga, apakah blockchain berpengaruh terhadap economic performance? Yang keempat, apakah corporate sustainability ini berpengaruh terhadap economic performance. Nah, kritik pada penelitian pada poin kali ini, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya dijelaskan secara implisit. Perumusan masalah yang dijelaskan pada slide ini merupakan hasil penelaah dari reviewer. Selanjutnya di sini ada poin kelima, yaitu apa tujuan dari penelitian ini. Nah, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh bisnis strategi terhadap economic performance. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah pengaruh blockchain terhadap economic performance. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh corporate sustainability terhadap economic performance. Nah, kritik pada poin kali ini, peneliti tidak menuliskan tujuan penelitian secara jelas. Tujuan dijelaskan secara implisit dan tidak mendetail, sehingga menyulitkan pembaca dalam mengetahui apa saja yang menjadi tujuan dalam penelitian kali ini. Selanjutnya poin ke-6, apakah kontribusi dari penelitian ini? Dalam studi ini menjelaskan hubungan antara corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability terhadap economic performance, memberikan pemahaman bahwa kinerja ekonomi perusahaan dipengaruhi beberapa faktor dan menjadikan penilaian investor untuk melihat kondisi keuangan di suatu perusahaan. Nah, kritik untuk poin kali ini, peneliti hanya menjelaskan kontribusi penelitian secara implisit. Seharusnya penulis bisa menjelaskan lagi lebih detail mengenai kontribusi dalam penelitian kali ini.
Selanjutnya di sini ada poin ketujuh, yaitu grand theory yang digunakan dalam penelitian kali ini. Yang pertama ada stewardship theory, yang kedua ada stakeholder theory, dan yang ketiga di sini ada positive accounting theory. Stewardship theory menjelaskan mengenai situasi para manajer tidaklah termotivasi untuk tujuan-tujuan individu atau variabel-variabel yang lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi menurut Donaldson dan Davis pada tahun 1991. Nah, yang kedua ada stakeholder teori. Stakeholder mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para stakeholder dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut atau menggunakan informasi tersebut. Di sini menurut Deegan pada tahun 2004. Nah, yang selanjutnya yang terakhir ada positive accounting theory. Teori akuntansi positif menjelaskan sebuah proses yang dapat menggunakan kemampuan pemahaman pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa yang akan mendatang. Nah, untuk kritik pada poin kali ini tidak ada kritik. Peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan grand teori yang digunakan dalam penelitian kali ini, yang berkaitan juga dengan variabel-variabel yang digunakan. Selanjutnya di sini ada keterkaitan grand teori yang digunakan dalam penelitian kali ini. Yang pertama ada stewardship teori. Teori ini menjelaskan bahwa manajemen tidak hanya termotivasi untuk tujuan pribadi, namun lebih kepada pencapaian kinerja ekonomi perusahaan yang dikelolanya. Manajemen sebagai pengelola perusahaan melakukan cara terbaik untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan pada prinsipnya sebagai dasar penanggung-jawaban. Yang kedua ada positive accounting theory. Hubungan dengan economic performance terletak pada sikap manajemen yang menggunakan kemampuan serta kompetensi pemahaman akuntansi. Hubungan dengan bisnis strategi terletak pada pemilihan strategi bisnis yang baik. Hubungan dengan blockchain menjadi pilihan perusahaan untuk menjaga data atau informasi agar meminimalisir tingkat error dan kecurangan yang terjadi di perusahaan. Nah, yang terakhir ada stakeholder theory. Hubungan dengan corporate sustainability terletak pada informasi perihal kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hubungan dengan corporate sustainability ini terletak pada informasi dan keuangan terkait dampak sosial atau lingkungan yang timbul akibat aktivitas perusahaan. Nah, untuk kritik pada poin kali ini tidak ada kritik. Penulis sudah cukup jelas dalam menjelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan variabel-variabel dalam penelitian kali ini. Nah, yang selanjutnya di sini ada kerangka konseptual. Teman-teman bisa melihat gambaran kerangka konseptual. Nah, kritik pada poin kali ini, peneliti tidak menjelaskan bagaimana gambaran kerangka konseptual pada penelitiannya. Seharusnya peneliti membuat kerangka konsep dan menjelaskannya. Kerangka konsep ini adalah pembuatan dari reviewer dari pemahaman hipotesis pada penelitian kali ini. Di sini ada apakah hipotesis penelitiannya. Corporate social performance berpengaruh terhadap economic performance. Yang kedua, bisnis strategi berpengaruh terhadap economic performance. Yang ketiga, blockchain berpengaruh terhadap economic performance. Yang keempat, corporate sustainability berpengaruh terhadap economic performance. Nah, kritik untuk poin kali ini tidak ada kritik. Karena peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan hipotesisnya pada penelitian kali ini. Selanjutnya di sini ada poin ke-11, yaitu jelaskan metode penelitian yang digunakan, seperti rancangan penelitian, definisi operasional, variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, dan juga ada uji kelayakan model serta metode analisis data. Yang pertama ada rancangan penelitiannya. Di sini menggunakan analisis regresi data panel
Lalu ada definisi operasional variabel. Variabel dependen yang digunakan adalah economic performance atau bisa disebut dengan ECP. Variabel independennya di sini ada corporate social performance, yang kedua ada business strategy, yang ketiga ada blockchain, dan yang keempat ada corporate sustainability. Selanjutnya di sini ada teknik penarikan sampel yang digunakan. Pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Lalu periode penelitiannya mencakup pada tahun 2014 sampai 2018. Nah, unit analisisnya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI dipilih dari 17 perusahaan sebagai sampel dari total populasi sebanyak 85 perusahaan. Periode penelitiannya mencakup selama 5 tahun. Nah, selanjutnya ada jenis data. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi berupa data atau laporan keuangan, laporan tahunan, laporan keberlanjutan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Lalu selanjutnya ada uji kelayakan model. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dan model yang cocok digunakan, yaitu yang pertama ada FEM atau Fixed Effect Model. Nah, yang selanjutnya ada model analisis data, yaitu uji kelayakan model, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Nah, untuk kritik dari poin-poin ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan rancangan penelitian, definisi operasional, variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis datanya. Selanjutnya di sini ada jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gambar dari persamaan regresi yang digunakan. Dan untuk kritik pada poin kali ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan serta menggambarkan persamaan regresi yang digunakan. Nah, yang ke-13 di sini ada hasil dan pembahasan. Di sini ada analisis statistik deskriptif telah digambarkan dengan jelas oleh peneliti dalam penelitian ini. Hasil uji kelayakan model pada penelitian kali ini, peneliti telah memaparkan dengan jelas terkait uji kelayakan model yang tepat digunakan dalam penelitian ini, yaitu Fixed Effect Model atau FEM dalam regresi data panel. Nah, yang ketiga ada uji hipotesisnya. Setiap pengujian hipotesis telah dipaparkan dalam bentuk gambar hasil pengujian beserta didukung dengan pemaparan hasil dalam bentuk deskripsi yang menjelaskan hasil dari setiap pengujian hipotesis dalam penelitian kali ini. Nah, untuk kritik pada poin kali ini, penulis sudah cukup jelas dalam menjelaskan hasil pembahasannya mengenai penelitiannya kali ini. Poin yang terakhir di sini ada kesimpulan keterbatasan implikasi dari penelitian. Nah, yang pertama di sini ada kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah digunakan regresi data panel, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, variabel corporate social performance dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Ya, lalu yang kedua ada variabel bisnis strategi dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai tahun 2018. Nah, yang ketiga ada variabel blockchain dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai tahun 2018. Nah, di selanjutnya ada corporate sustainability. Dalam penelitian kali ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Nah, untuk kritik pada poin kali ini tidak ada kritik karena peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan kesimpulannya terkait penelitiannya kali ini. Selanjutnya di sini ada keterbatasan. Nah, pada poin kali ini adapun keterbatasan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, periode penelitian yang digunakan hanya selama 5 tahun, sehingga data yang diambil kemungkinan kurang mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua, masih banyaknya perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing seperti US dollar. Nah, yang ketiga, terdapat perusahaan yang tidak melakukan pembagian dividen yang mengakibatkan sampel perusahaan menjadi terbatas. Lalu yang keempat, variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas pada variabel independen, yaitu corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability, dan variabel dependennya yaitu economic performance dengan masing-masing variabel hanya satu proksi. Selanjutnya di sini ada implikasi atau rekomendasi, yaitu berdasarkan keterbatasan dan kesimpulan, peneliti juga menuliskan rekomendasi untuk penelitian yang selanjutnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagi perusahaan seharusnya lebih memperhatikan kelengkapan data kinerja perusahaan karena hal tersebut merupakan tantangan bagi perusahaan publik dan institusi yang mengawasi untuk menjamin ketersediaan data pelaporan keuangan yang merupakan kewajiban bagi perusahaan publik untuk mempublikasikannya. Nah, yang kedua, bagi investor sebaiknya lebih melihat kualitas laporan keuangan bukan hanya dari segi angka labanya saja, melainkan dari jenis laporan keuangan yang lain seperti halnya laporan arus kas, apakah arus kas aktivitas operasional perusahaan tersebut baik. Nah, yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, yaitu penelitian selanjutnya diharapkan memperluas periode penelitian menjadi 6 tahun atau lebih. Nah, yang kedua, penelitian selanjutnya disarankan sebaiknya menggunakan sektor yang berbeda. Nah, yang ketiga, ada penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan proksi lain dalam menghitung variabel dependen dan variabel independen. Nah, yang terakhir, peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel-variabel lain untuk dijadikan judul atau penelitian yang selanjutnya. Nah, untuk kritik pada poin kali ini tidak ada kritik karena peneliti sudah menjelaskan rekomendasi atau implikasi pada penelitiannya secara jelas. Nah, segitu dulu ya teman-teman untuk penjelasan dari analisis, kritisi, dan juga review pada judul penelitian kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Bila ada kekurangan serta kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.